Ini adalah waktu yang tepat untuk segera galbaikan pinjolmu. Ya, buat kalian yang mungkin saat ini sedang telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, yuk kita akan bahas di video kali ini kenapa kok ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjol. Nah, gini. Saya rasa teman-teman semua sudah mengetahui banget bahwa ketika kita sedang gagal bayar atau telat bayar, pasti kita akan mendapatkan teror dan teror. Ya, ini mungkin di pihak pinjol bilangnya ya penagihan aja kok, pengingatan aja kok, cuman dan lain sebagainya lah. Tapi bagi sisi nasabah yang telat bayar atau gagal bayar, ini bisa saja disebut sebagai teror karena sangat mengganggu, ya. Apalagi telepon yang terus-menerus tidak berhenti, nomor asing yang berganti-ganti menghubungi kita, ini akan menjadi sebuah hal yang agak sulit untuk kita handle gitu ya teman-teman, untuk kita lawan gitu. Karena ya mau gimana pun ya mereka tetap akan menagih kita. Nah, kita akan ngomongin gimana sih, kapan sih waktu yang tepat untuk kita untuk memutuskan, wah galbe aja sih, wah galbe aja sini, wah saya nggak akan bayar aja sini hutangnya. Oke, gini. Ketika kita ini sedang berada di situasi seperti itu, dengan catatan, teman-teman sudah nggak ngerti lagi bagaimana caranya harus untuk membayar pinjol. Teman-teman mungkin sudah tidak ada penghasilan lebih lagi untuk disisihkan untuk membayar hutang. Uang kebutuhan buat sehari-hari aja udah pas-pasan banget. Nah, inilah momentum saatnya teman-teman untuk galbe pinjol aja dulu. Ya, bukan berarti kalian lepas tanggung jawab, bukan berarti kalian lari dalam tanggung jawab, bukan berarti kalian mencuri uang pinjol, enggak. Tapi lebih tepatnya kita harus realistis. Memang ini tanggung jawab kita, memang ini adalah kesalahan kita ketika kita tidak bisa membayar. Tapi coba dipikirkan dan dipertimbangkan lagi. Ini adalah keadaan di mana ya kita harus masih proses berjuang untuk bisa meningkatkan penghasilan kita, untuk bisa mencari uang, untuk bisa membayar segala kewajiban-kewajiban kita sembari bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Ya, itu teman-teman harus realistis. Kenapa kayak gini? Kenapa kok membenarkan orang gagal bayar? Itu sebenarnya bukan membenarkan. Tapi sekali lagi ini realistis. Dibandingkan kalian memaksakan diri untuk minjol sana sini, untuk mencari dana talangan, untuk gali lubang dan tutup lubang, ini akan membuat teman-teman semakin sengsara. Akan membuat teman-teman semakin pusing dan semakin resah gitu ya. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Ini bagaimana seharusnya dan apa langkah yang tepat untuk menghandle semua ini gitu ya. Itu sebenarnya yang harus teman-teman perhatikan gitu loh. Jangan teman-teman mikir wah lari dari kenyataan, wah lari dari tanggung jawab. Enggak. Daripada teman-teman ujung-ujungnya minjam lagi di tempat lain, gali lubang tutup lubang, lebih baik ini adalah saat yang tepat untuk galbe aja dulu. Ya, masalah bayarnya gimana? Tenang. Ya, let it flow aja. Sanksi dari OJK pun sudah jelas. Sanksi dari OJK pun sudah ada gitu loh. Sanksinya yaitu mungkin kalian harus kena pembatasan, tidak bisa minjam di tempat lain, tidak bisa kredit tempat lain. Itu adalah salah satu sanksi-sanksinya. Yang mana menurut saya ini bukan sesuatu yang menakutkan gitu loh. Ya, kita di blacklist BI checking. Ya udahlah, ngapain sih kita harus mau minjem-minjem lagi? Ya udah kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan. Pertama, mulai memperbaiki finansial kita, mulai mencari pekerjaan-pekerjaan yang ideal buat kita, mencari penghasilan tambahan, kerja sampingan dan lain sebagainya. Itu harusnya yang kita pahami, harusnya itu yang kita kejar teman-teman. Harusnya itu yang kita fokuskan, bukan malah sebaliknya. Bukan malah kita harus mencari utangan sana sini, gali lubang tutup lubang dan lain sebagainya. Enggak, karena itu sangat sengsara, bikin kita benar-benar stres banget. Saya bisa bilang seperti ini karena saya pun juga melakukannya dulu. Bahkan nggak main-main, saya pun melakukannya di kartu kredit juga gitu loh. Nggak cuman pinjol-pinjol doang, kartu kredit lebih ekstrim ya untuk masalah DC-nya dan legalitas DC kartu kredit. Memang udah terkenal kayak gitu, kalian tahu sendiri lah dibandingkan pinjol. Cuman ya kembali lagi, ya situasi seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah karena saya pun sudah mengalaminya dan itu tidak menyelesaikan masalah saya. Ya, sedikit tips buat kalian sebelum mengakhiri video ini, buat kalian yang mungkin merasa ini akhir dari segalanya, ini saya bingung harus bagaimana. Cuman satu, kembali sama Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa, perbanyaklah ibadah buat teman-teman yang muslim, apalagi harus wajib sholat tahajud ya, lakukan setiap hari. Insya Allah ini akan menjadi jalan dan petunjuk yang luar biasa buat kalian. Lakukan karena saya alhamdulillah kemarin melakukannya dan
Ya, jawaban dari Allah itu sungguh sangat luar biasa dan harapan saya teman-teman juga mendapatkan pertolongan dengan segera dan limpahan rezeki yang melimpah. Bahkan mungkin nggak perlu minjol-minjol lagi, rezeki kalian sudah akan melimpah. Ya, tetap semangat. Semoga teman-teman bisa lah, pasti bisa. Saya yakin bisa, insya Allah bisa. Yuk semangat ya. Jangan takut terkait ancaman apapun, semuanya akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.